Bab 4454. Penindasan Yusan. Saat berikutnya, napas Helena naik lagi, dan kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya melonjak di tubuhnya, dan sebuah rune samar-samar muncul di matanya yang indah. Rasa jalan langit dan bumi dicurahkan dari tubuhnya. Saat ini, Helena tampaknya terintegrasi dengan Butian, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Ini adalah kematian. Sekarang, Helena benar-benar menunjukkan kekuatan untuk kembali ke surgawi. Dan ada pedang panjang giok ekstra di tangannya. Dia telah memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Alexis sepenuhnya. Alexis adalah noda dalam hidupnya, dia tidak membiarkan Alexis terus ada. Kulit Alexis tampak datar, tetapi matanya menjadi semakin dalam. Helena, yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, menempatkannya di bawah tekanan yang luar biasa, dan bayangan kematian hampir memenuhi seluruh lautan kesadarannya. Helena berteriak dengan tajam, batu giok pemusnahan. Batu giok pemusnahan, salah satu warisan dari sekte roh giok di wilayah Celestial, dan itu juga merupakan metode pamungkas Helena. Helena berasal dari wilayah jiwa bulan, dan ada banyak pejuang di wilayah Celestial yang memandang rendah dirinya, tetapi sebagian besar dari orang-orang ini jatuh di bawah batu giok pemusnahan surgawi. Batu giok pemusnahan adalah seni bela diri yang kacau balau, diwarisi dari zaman kuno. Meskipun seni bela diri yang kacau itu menakutkan, kesulitannya juga tak terbayangkan. Bahkan monster super cerdas saat ini mungkin tidak dapat menguasainya setelah jutaan tahun. Saya tidak tahu berapa tahun, tidak ada seorang pun di sekte roh giok yang mampu mengembangkan keterampilan unik ini, tetapi Helena melakukannya. Dia membuktikan bakatnya berdasarkan batu giok pemusnahan hari ini. Suasana buas merasuki bumi, dan makna kuno menyelimuti bumi dalam radius 10.000 mil. Beberapa orang kuat semuanya melihat ke arah sekte bulan merah dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Pada pedang giok, hukum saling silang. Jika kekuatan kristal surgawi Godias dapat membawa 1000 niat pedang, pedang giok Helena dapat membawa 1000 hukum. Tirani kekuatannya cukup untuk menghancurkan keberadaan alam asal yang tak terhitung jumlahnya. Sialan. Wajah Godias berubah menjadi panik, dan dia berteriak, berapapun biayanya, jalankan formasi perlindungan gunung, dan gunakan semua fondasi sekte saya, apapun yang terjadi. Bakar darah dan jalankan dengan sekuat tenaga. Kekuatan pedang ini tidak boleh diremehkan. Ini adalah kengerian yang nyata, bahkan jika pedang ini tidak diarahkan ke sekte bulan merah, itu dapat menghancurkan sekte bulan merah hanya dengan menggunakannya di sekte bulan merah sekali. Godias yang terluka tidak punya ide untuk melawan atau menyerang sama sekali. Menghadapi pedang ini, hanya dengan ide ini sudah cukup untuk membuat kultivasinya runtuh. Dia hanya bisa bertahan, mati-matian bertahan. Semua pejabat senior sekte bulan merah mengeluarkan pil yang berisi 2 atau bahkan 3 pola pil dan meminumnya. Saat mereka meminum pil tersebut, aura mereka naik dengan liar, dan pada saat yang sama, masing-masing mengeluarkan pil sebuah platformasi, membakar esensi dan darah, menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya dengan gila-gilaan. Pil-pil ini dapat dikatakan sebagai bagian besar dari fondasi sekte bulan merah, dan sekarang, semuanya digunakan untuk bertahan melawan jejak terakhir pedang Helena. Dengan suara mendengung, barisan penjaga gunung berlari dengan gila-gilaan, dan tirai cahaya keemasan yang sangat menatap tiba-tiba menyelimuti seluruh alun-alun. Potong. Pada saat ini, Helena melontarkan sepatah kata. Rasa dingin di matanya yang indah hampir berubah menjadi kenyataan, dan pedang giok di tangannya menebas Alexis dengan ganas. Melihat ini, Alexis menarik napas dalam-dalam, jimat asal tanah, jimat asal guntur, cincin kosong bintang 5, jimat asal racun, segel mesin 1000 pita ungu, jimat asal cahaya, tubuh iblis surgawi, seni darah terbakar, dan 100 iblis. Transformasi tubuh dan jiwa menjadi tubuh, dan operasi yang ekstrim, sekarang saatnya untuk melakukan tebasan jiwa bintang. Tapi sebelum dia bisa bergerak, bayangan Yusan muncul di kepala Alexis dalam sekejap. Di atas hantu itu, energi pedang berselang-seling, dan gelombang hukum tertinggi turun ke tubuh Alexis, menyebabkan dia merasakan sakit di tubuhnya, ada kekuatan momen stagnasi. Saat berikutnya, Yusan datang untuk menekan Alexis. Kulit Alexis berubah, dan hantu itu mendarat di tubuhnya dalam sekejap, tetapi yang aneh adalah hantu itu tidak meledakkan Alexis ke tanah, tetapi membungkus Alexis di Yusan.
Pada saat yang sama, di atas Yusan, 5 warna cahaya terpancar, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak dengan gila-gilaan di dalamnya, satu demi satu guntur yang mendebarkan, embusan angin yang sepertinya menjungkir balikkan bumi, udara beku yang sangat dingin, sangat panas. Api, dan lainnya, benar-benar muncul di Gunung Giok itu satu demi satu. Terlalu menakutkan. Hanya kekuatan yang tersisa yang berasal dari Gunung Giok menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tirai cahaya keemasan yang eselon atas dari Sekte Bulan Merah bekerja dengan kekuatan penuh. Sekelompok murid telah melarikan diri berteriak pada saat tirai cahaya muncul, tetapi, di tengah fluktuasi menakutkan yang dipancarkan oleh pedang itu, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri, dan mereka tidak dapat mengendalikan diri, hanya bisa terbaring lemas di tanah. Tetapi pada saat ini, di bawah pengaruh hukum yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Alexis hancur berkeping-keping, otot pecah, tulang hancur, kabut darah bergulung, dan bahkan jiwanya terluka. Mata Alexis terus-menerus rusak dan dipasang kembali, di matanya, ada kesungguhan yang ekstrim dan sedikit kengerian. Ditutupi oleh gunung batu giok ini, dia hampir selalu berjalan di ambang kematian. Anda tahu, sekarang Alexis mendapat berkah dari kekuatan lunas Tuan Omar, dan vitalitasnya, yang sudah sangat menantang langit, telah meroket lagi. Dalam keadaan ini, dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menahan pukulan ribuan orang di tengah panggung. Makhluk alam asal tanpa kematian. Meski begitu, apakah masih tidak mampu menahan kekuatan destruktif dari batu giok pemusnahan? Helena tersenyum dingin, kali ini batu giok pemusnahan, bahkan jika ia ada di alam sejati, ia mungkin tidak dapat bertahan di bawah kekuatan ribuan sihirnya yang menghancurkan, apalagi kultivator alam perbaikan. Yang paling penting adalah giok langit ini indah, tetapi tidak hanya merusak, sesederhana itu. Dari saat Alexis diselimuti oleh Yusan, dia pasti akan mati. Pada saat ini, kondisi Alexis memang sangat buruk, rasa sakit ganda di jiwa dan tubuh hampir merobek kehendaknya, terutama kekuatan erosi hukum, bahkan dengan keuletan dan kesadaran Alexis, samar-samar kabur. Tuan Omar dan Aurora terkejut, dan berteriak pada saat yang sama. Nak, bangun, jangan turu. Selain bisa berbaur dengan jalan surgawi, hal yang paling menakutkan tentang alam sejati adalah bisa mengerahkan kekuatan hukum dan mengikis semangat kultivator. Namun, sangat sedikit kultivator yang bisa menguasai kekuatan erosi semacam ini. Tanpa diduga, batu giok pemusnahan ternyata adalah keterampilan bela diri yang terutama mengikis semangat para kultivator. Keberuntungan Alexis benar-benar buruk. Bahkan dengan leluhur bela diri Alexis, dia tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan erosif ini. Tangannya yang memegang pedang perlahan turun, dan matanya redup. Tidak peduli bagaimana Tuan Omar dan Aurora memanggil, semuanya tidak berguna. Tuan Omar dan Aurora merasa menggigil di hati mereka. Mungkinkah Alexis benar-benar akan mati di bawah pukulan ini? Hampir tidak mungkin bagi para kultivator yang belum melangkah ke alam sejati untuk menahan erosi spiritual ini. Bab 4455. Bunuh dengan satu pedang. Pada saat kritis ini, sinar merah tiba-tiba keluar dari mata Alexis, berubah menjadi bayangan batu besar, melayang di belakang Alexis. Batu raksasa ini tampaknya tidak diukir, tetapi, untuk beberapa alasan, ada banyak rune alami di seluruh permukaannya, yang merupakan monumen yang diperoleh dari tanah semi gelap. Ribuan rune pada prasasti itu tampaknya memiliki kehidupan tiba-tiba, berenang perlahan, sinar merah di mata Alexis menjadi semakin kuat, dan tiba-tiba, hantu itu menghilang, dan kesadaran Alexis benar-benar bangkit kembali setelah hantu itu menghilang. Tuan Omar dan Aurora terkejut sesaat, dan kemudian mereka sangat gembira dan tidak bisa dipercaya. Apakah monumen semi gelap ini adalah harta karun yang dapat menahan erosi kultivator alam sejati? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh beberapa dewa. Tuan Omar berkata, "Nak, apakah kamu sudah bangun?" Alexis mengangguk dengan gentar dan berkata, "Tuan Omar, bagaimana saya bisa menembus hantu gunung giok ini?" Sudah. Jika tidak ada monumen semi gelap, dia mungkin mati saat ini. Tuan Omar berkata dengan suara yang dalam, "Serang celah dalam hukum." Celah dalam hukum. Alexis mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Omar di mana dapat menemukan celah dalam hukum ini?" Tuan Omar menghela nafas dan berkata, "Dengan keadaanku saat ini,
aku tidak bisa melakukannya. Celah dalam hukum tidak dapat ditemukan dengan mengandalkan kekuatan jiwa. Ekspresi Alexis menjadi semakin suram. Apa yang harus saya lakukan? Dia belum melangkah ke alam sejati, jadi dia tidak memiliki cara untuk memahami kekurangan dalam hukum ini. Pada saat ini, Aurora tiba-tiba berkata, Alexis, coba gunakan monumen semi-gelap. Karena monumen semi-gelap ini dapat menahan erosi hukum, ini juga memungkinkan itu menemukan celah dalam hukum. Dia terhibur dan berkata, itu benar. Monumen ini adalah satu-satunya kesempatanmu sekarang. Alexis mengangguk, menuangkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa di tubuhnya ke dalam monumen semi-gelap dengan gila-gilaan, kegelapan yang mencapai langit sepertinya tidak ada reaksi sama sekali. Hati Alexis berangsur-angsur tenggelam. Sejujurnya, sampai sekarang, dia belum menguasai cara untuk mengendalikan monumen ini. Tiba-tiba, sebuah rune berkedip di monumen semi-gelap, dan saat berikutnya, cahaya merah keluar dari mata Alexis. Alexis terkejut sesaat, dan saat berikutnya, ekstasi muncul di wajahnya. Pada saat ini, dunia di matanya benar-benar berubah. Di sinar merah ini, Alexis sepertinya melihat sumber guntur dan api. Sumber ini adalah satu hukum demi hukum. Dia berseru, Tuan Omar, Nona Aurora, saya berhasil. Dengan restu dari monumen semi-gelap, saya dapat melihat keberadaan hukum. Waktu hampir habis. Pada saat ini, vitalitas Alexis hampir habis, dan kecepatan reorganisasi tubuh tidak bisa mengimbangi kecepatan penghancuran. Mendengar ini, Alexis memusatkan perhatiannya dan dengan cepat memindai seluruh Gunung Giok. Awalnya, ini bukan tugas yang sulit, tapi jangan lupa, saat ini Alexis sedang dalam proses menghancurkan dan mengatur ulang tubuhnya. Sangat sulit untuk memutar lehernya. Hati Aurora dan Tuan Omar mau tidak mau terangkat. Pada saat ini, mata Alexis tiba-tiba berbinar, dan dia menemukan titik di Gunung Giok, titik di mana hukum penomoran terdistorsi dan bertentangan. Saat berikutnya, raungan meletus dari Gunung Giok. Semua orang terkejut, Alexis belum mati. Alexis meraung, iblis surgawi, pinjamkan aku kekuatanmu. Pada saat ini, dia sedang berjalan di ambang hidup dan mati, dan jika dia ingin memiliki kesempatan untuk bergerak, dia harus mengandalkan kekuatan iblis surgawi untuk sementara memperkuat vitalitasnya. Di alam semesta yang tandus, keberadaan yang diselimuti kekacauan tampaknya memiliki senyuman di sudut mulutnya. Gelombang kehidupan yang kuat tiba-tiba mengalir melalui darah, dan mata Alexis bersinar dalam sekejap. Tubuhnya pulih dengan cepat, dan dia memusatkan seluruh pikirannya pada pedang iblis di tangannya, untuk sesaat dia bahkan melupakan rasa sakitnya. Dia tahu betul bahwa bahkan dengan restu dari kekuatan iblis surgawi, dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Jika pukulan ini gagal, yang menunggunya adalah kematian. Tiba-tiba, Alexis bergerak. Dengan tarian pedang iblis di tangannya, ribuan galaksi melonjak di ujung pedang, menembak ke arah cacat hukum. Di Gunung Giok, suara itu meledak, bergema di telinga semua orang di Sekte Bulan Merah. Tebasan jiwa bintang. Di langit di atas alun-alun, wajah cantik Helena jadi pucat. Langkah pamungkas batu giok pemusnahan secara alami cukup mahal, bahkan untuk keberadaan alam sejati seperti Helena. Awalnya, dia sudah berencana untuk menghentikan dan membubarkan batu giok pemusnahan. Alasan mengapa dia tidak melakukan ini adalah karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa nafas kehidupan Alexis belum sepenuhnya hilang. Tepat ketika dia masih ragu-ragu, dia berteriak, tetapi tiba-tiba pecah. Lalu, kata-kata "bintang" terdengar. Segera setelah pengucapan ketiga karakter ini turun, cahaya bintang yang sangat terang menyala di depan mata Helena. Cahaya bintang benar-benar menembus hantu Gunung Giok yang dibentuk oleh kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Saat berikutnya, pemandangan yang luar biasa muncul. Seluruh Gunung Giok mulai bergetar hebat. Di gunung, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat memenuhi udara. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras, dan Gunung Giok meledak. Seolah-olah 100 juta bom nuklir meledak pada saat yang sama, dampak yang sangat kuat menyebar ke sekitar Godias dan yang lainnya, mereka mengertakkan gigi, dan retakan muncul di formasi di tangan mereka. Tirai cahaya keemasan bertahan selama beberapa napas, dan akhirnya, di bawah benturan, itu benar-benar hancur. Terdengar ledakan keras,
dan area Sekte Bulan Merah terpecah dalam sekejap. Untungnya, dengan perlawanan putus asa dari Godias dan lainnya, korban jiwa tidak terlalu serius. Tapi di tengah asap dan debu yang tak berujung ini, sesosok berlumuran darah, keluar dari asap tebal dan muncul di depan mata semua orang. Godias terlihat lamban, murid Sekte Bulan Merah semua lamban, dan bahkan Helena juga tampak lamban. Alexis benar-benar tidak mati. Selain itu, menerobos jurus pembunuh pamungkas Helena dengan satu pukulan. Tidak hanya itu, luka di tubuh Alexis masih sembuh dengan cepat. Temperamen acuh tak acuh Helena telah benar-benar hilang. Dia memandang pemuda di depannya, seolah-olah dia sedang melihat monster aneh dan tak terlukiskan. Si jenius merasakan kepanikan besar untuk sementara waktu. Bahkan batu gioknya, yang dapat membuatnya memiliki modal untuk menantang keberadaan yang lebih kuat, bahkan dapat membunuh keberadaan tingkat tinggi, tetapi bahkan keberadaan alam perbaikan tidak dapat dibunuh. Tidak hanya tidak bisa dibunuh, tapi juga dibunuh oleh Alexis dengan pedang. Dia samar-samar melihat dua raksasa yang mengejutkan berdiri di belakang Alexis. Mungkinkah kedua raksasa itu bergerak? Siapa mereka? Atau itu hanya halusinasi saya sendiri? Dia tidak percaya bahwa ini adalah kekuatan Alexis.